lebih baik 2 kali menang sekali eleh tibatan 3 kali draw. Beberapa kali Persib kan bawa posisinya rendah tapi masih bisa menang, dapat angka, saya pikir nggak masalah. Menghukum Borneo dengan serangan balik yang efektif bisa aja. Lolos nggak nih Persib di penyisihan grup ini? Berat sih. Berat. Lawan Borneo menang 2 nya. Menang 2 tuh ngaran oge. Lawan Borneo draw. Kembali di Ngoper, ngomongin Persib 2024 support by Super Talk. Ini rasanya. Parah Asa semangat. Matana sudah kudu saminggu sekali. Kalem, lagi diajukan. Jarang-jarang. Kemarin prediksi lo baru tepat, tapi cuma bisa saya tuangkan dalam Instastory Instagram. Mungkin kan. Coba kalau bisa diungkapkan di sini. Prediksi lawan naon di AFC. Tepat, lawan Semen Padang benar. Sudahlah. Mudah-mudahan. Amin. Oke, Mang Eko, ini akan menjadi pertandingan big match antara Persib Bandung yang akan menjamu Borneo. Di mana Borneo ini sekarang ada di peringkat pertama, selisih 1 poin dengan Persib. Nah, ini dikatakan big match, gimana nih Mang Eko? Ya, big match itu ayeuna Mang ya. Karena memang prestasi Borneo itu salah satu yang paling pesat nih dalam 10 tahun terakhir. Kalau ada klub bola mungkin Bali United sama Borneo nih yang paling besar. Karena ada baheula mah tuh istilah big match in Borneo mah baheula. Big match mah jeung Persija apalagi Borneo itu kan kalau kita lihat kan klub baru. Tapi ini nggak menyembunyikan sejarah bahwa yang namanya Provinsi Kaltim Kalimantan Timur itu pernah jadi provinsi yang paling banyak klub papan atasnya tuh. Maksudnya main di Liga 1. Di Balikpapan ada Persiba Balikpapan. Artinya ayeuna kemana kali kedua benernya. Terus di Kutai Kartanegara ada Mitra Kukar dulu ya. Sampai ke Bontang tuh, kota yang jauh ya, di ujung itu. Ada juga PKT dulu ya. Bontang FC bahkan. Akhirnya di Samarinda nih, ibu kotanya itu. Dulu pernah ada Pusam, pernah ada Persisam. Nah sekarang kan jadi Borneo ya. Jadi itu Mang Gus dulu disebut big match atau naon teh yang ayeuna. Karena kan mungkin prestasi Borneo-nya bagus. Yang bagus. Bahkan kemarin sempat jadi lawan kita ya. Betul. Championship. Terus Piala Presiden juga ngalahkan Persib kan. Mereka lolos ke babak berikutnya juga di Piala Presiden tahun ini. Jadi memang istilah big match ya karena posisi mereka bagus. Prestasi mereka bagus juga materi pemain. Materi pemain juga bagus. Prestasi mereka bagus karena pembinaannya yang bagus mungkin. Saya nggak tahu kalau pembinaan mungkin belum menuai hasil ya. Cuma yang jelas dukungan finansial dan juga politis kita bisa menyebut satu nama ya. Kurang jadi agak gugup ya. Bang Nabil juga secara politis kuat. Kalau misalkan hal politis itu kan berkorelasi positif sama dukungan juga tuh sponsor, pendanaan segala macam. Jadi kondusif. Jadi intinya gampang. Kamu punya uang, kamu punya kuasa. Begitu jadi sepak bola. Betul. Kamu punya kuasa, aku punya yang baru. Murah. Jarum Super Espresso Gold. Silahkan punya kuasa, aku punya yang baru nih dari Jarum Super. Cobain dulu ya. Oke, Mang Eko. Jadi tadi Mang Eko sempat mengatakan kalau Kaltim itu banyak klubnya yang di papan atas. Bukannya Pulau Jawa? Ya mungkin dulu ya. Dulu mah mungkin Jawa Timur. Nah, kalau ngomongin Pulau Jawa, ya Jawa Timur. Dulu mah Jawa Timur hampir tiap kota ya. Kota besar, kota kecil. Bahkan dulu Surabaya, ibu kota Jawa Timur, punya 3 klub awal-awal mah di kasta teratas. Bukan cuma Persebaya ya, tapi dulu ada Asyabab, Salim Group, dan juga Mitra Surabaya. Tuh, di Malang ada 2, Persema sama Arema. Terus kota-kota yang lain tuh, yang lebih kecil, Kediri, Pasuruan, Lamongan, Sidoarjo. Jadi banyak ya. Kalau mau ngomong itu Jawa Timur. Nah, jujur ya, Persib ini nama besarnya itu terbantu karena ketika awal-awal kompetisi profesional, klub-klub di kota lain di Jawa Barat justru terpendam. Gitu. Mungkin cuma ada Persikap kan bukan hitungan juga ya, bahwa Persikap. Terus sama Bogor, udah cuma itu doang. Berarti Persita juga dulu mungkin Jawa Barat udah mulai ke Banten gitu. Benar. Jadi yang berprestasi cuma Persib gitu. Oke, Mang Eko, sebelum kita bahas pertandingan, saya punya fakta menarik tentang Persib dan Borneo. Persib dan Borneo sudah 17 kali berhadapan. Persib 7 kali menang, Borneo 5 kali menang, dan 5 sisanya berakhir imbang. Luar biasa. 5 pertandingan terakhir Persib, 3 kali menang dan 2 kali draw. 5 pertandingan Borneo, 2 menang, 2 draw, dan 1 kali kalah.
Persib menjadi satu-satunya tim yang belum pernah kalah di Liga 1 hingga saat ini. Cuman yang kemarin di AFC nanti kita bahas juga di AFC. Jadi Persib ini menjadi tim yang belum pernah kalah dan kans untuk juara kalau menurut saya mulai terlihat. Dan permainan juga mulai terbentuk di mana para pemain pengganti dan adanya Dadang Da Silva juga menjadi pembeda di setiap pertandingan seperti itu. Dari fakta tadi yang saya sebutkan, Michael, Persib lebih dominan dengan 7 kemenangan. Apakah itu bisa menjadi modal bagus untuk menghadapi Borneo? Iya, kalau dilihat secara statistik kan, track record seperti itu tentu saja bagus ya, Mang Gusul ya. Kan pernah eleh hiji-hijina di Liga Hiji ya. Cuma kan kalau kita ngomongin nggak pernah kalahnya tuh gimana, terus proses menangnya gimana, nah itu harus dilihat lagi. Karena kalau dalam sepak bola ini kan kita melihatnya kan angka ya, ibaratnya lebih baik 2 kali menang sekali eleh, tibatan 3 kali draw. Benar kan? Hari 2 kali menang mah nilainya genep. Hari 3 kali draw, walaupun belum pernah kalah, cuma 3 gitu. Nah itu harus dilihat lagi. Karena kalau misalkan lawan Borneo nanti, Mang Gusdul, itu jadi nggak relevan lagi. Wah, yang pernah eleh jadi lebih kuat enggak? Karena kan terbukti Borneo aja di atas kita. Padahal Borneo itu udah pernah kalah ya, walaupun baru sekali gitu ya. Nah itu harus diperhatikan. Terus dari produktivitas, terus kondisi terakhir pemain, Mang Gusdul, disebut modal berharga, bukan cuma di situ ya. Karena kan kita juga ada kelelahan main di AFC, itu pasti ngaruh ya, pasti ngaruh. Apalagi hasil kemarin justru kan membuat di AFC ya, hasil kemarin kan membuat peluang Persib jadi makin ada nih. Nah, otomatis fokus atau konsentrasi bisa lagi terbagi ke AFC sama Liga Indonesia. Karena kalau kemarin kalah atau misalkan nggak ada peluang, jadi fokusnya main nating tulus ya, main kena AFC mah kayak mainkan pemain-pemain ngora udah ada dari target. Tapi ketika kemarin hasil bagus ya, kita menang di Singapura, peluang ada, terus tim juga secara resmi mengatakan akan berusaha lolos, bahkan minta otoritas sepak bola ya dimaklumi tentang jadwal nih Persib gitu. Kalau misalkan kalian ingin ada perwakilan yang berprestasi, Persib bisa lolos, ya jadwal harus meringankan katanya. Itu kan berarti ngincer juga tuh di Asia, ya otomatis sebetulnya akan terbagi lagi fokus gitu. Dan ini terbukti Mang Gusdul, lamun ada 2 pertandingan berturut-turut nih, Asia sama Liga domestik itu nggak pernah dua-duanya hasilnya bagus. Betul. Satu pasti keteteran. Ya, saya setuju sih dengan pendapat Mang Eko, di mana di pertandingan sebelum di AFC melawan Semen Padang, secara hitung-hitungan kan juru kunci paling banyak kebobolan, juru kunci kita, sementara Persib ada di atas kan, dan kita hanya bisa meraih 1-1. Tadi nyaruakeun ya. Kan alhamdulillah teh. Pokoknya alhamdulillah teh eleh. Ya, tapi kan jujur cek Mang Eko mending keneh 2 kali sekali menang, 2 kali eleh daripada 3 kali 2 kali menang sekali eleh. 2 kali menang sekali eleh daripada 3 kali draw gitu kan. Nah, jadi hitung-hitungan belum terkalahkan itu bagaimana? Itu kan tadi sudah dijelaskan sama Mang Eko. Dan di AFC kemarin juga sedikit boleh langsung ngebahas ke AFC nih teh? Boleh. Oh, oke. Oke, nah itu jadi hitung-hitungan di melawan Semen Padang itu di atas kertas kita udah oke lah, udah disiakin pokoknya bakal menang gedenya. Bahkan saya juga sempat jadi bully-bulian gitu ya. Dengan prediksinya yang meleset. Andaikan tayangnya di sini, udah pasti itu rame itu viewer. Tapi sudahlah. Karena kudu sering ya setinggi. Atuh gitu. Kamar orang yang eta di Singapura dibully oge kan. Wah, karena coach rek menang kan orang prediksi menang kamar itu ya. Wah, nepi menit sabara 85, eleh 2-0 dibully. Nyonya menang kan. Ya, biasa. Karena intinya kudu menang syuting. Kudu menang syuting intinya mah. Tapi Mang Eko, perbedaan 1 poin nih, apakah nanti akan permainan akan berjalan seimbang atau akan seperti gimana nih? Nanti detailnya kan kita ngomongin prediksi di akhir ya. Cuma kalau misalkan kita ngomongin materi pemain, sebetulnya nanti yang menentukan itu adalah strategi pelatih nih. Ya, strategi pelatih. Kalau pemain saya pikir walaupun Borneo mungkin saya melihat Borneo nggak segemerlap musim-musim sebelumnya ya. Tapi kalau misalkan mereka itu mempertahankan squad yang kemarin kan lumayan ya, apalagi nama-nama besarnya masih dipertahankan. Ya. Lili Pali masih ya? Masih. Lili Pali masih. Diego Mitchell masih ya? Iya, tapi jarang dimainkan kalau. Itu saya pikir itu masih ada kerangka yang utuh lah. Jadi ini ketat nih. Maksudnya ngelihat pertandingan beberapa kali Persib lawan Borneo juga nggak lancar ya. Nah bisa jadi
masih ketat besok itu. Oh. Jadi kuncinya Tapi ketat bukan berarti ketat dari segi komposisi pemain jadi berimbas langsung ke ini sih ke hasil. ke hasil juga. Ke hasil Jadi juga. nanti kalau misalkan ada yang menang juga nggak akan lebih dari 1 gol gitu. Lawan kau penasaran nih, ada yang baru juga dari Jarum Super Espresso Wajib. sebenarnya. Yang ini gold, kemasannya beda dan lebih besar. Dan tadi ini aku udah cobain. Berat. Dan di dalamnya juga ini lagi. Wah, Luar biasa ini jarum. eksklusif. Semakin ya Manis ya. jarum, oke. Nah, matana kudu sama sekali. Oke, Manko, kita kembali ke pertandingan nih. Kalau Borneo kan lebih mengandalkan bermain menguasai pertandingan ya. Kalau saya lihat-lihat di pertandingan Borneo. Tetapi Persib justru sebaliknya lebih banyak melakukan serangan balik yang ujung-ujungnya seperti melawan Semen Padang. Terus di AFC juga walaupun kemarin menang, tapi kan sempat tertinggal 2-0 juga. Nah itu apakah nanti akan lebih menguntungkan Persib justru atau lebih menguntungkan tim tamu? Ini kan sebetulnya terlihat ya. Bahkan ketika masih melatih di Malaysia, Bojan Hudak ini kan tipikal pelatih yang pragmatis. Betul, Lihat aja betul. skor-skor itu banyak yang tipis. Kalau kita lihat skor-skor klub di Malaysia, bahkan Persib kemarin di awal-awal ya. Nah jadi Bojan Hudak itu memang mengutamakan hasil. Jadi saya pikir nggak masalah ya. Ball posisinya rendah. Beberapa kali Persib kan ball posisinya rendah, tapi masih bisa menang, dapat angka. Saya pikir nggak masalah. Nah tentang serangan balik, ya memang itulah tujuannya gitu ya, serangan balik yang cepat gitu. Nah, tapi kan nanti kalau misalnya kita lihat barisan pertahanan Borneo yang lumayan ya, dari jumlah kebobolan juga mereka nggak terlalu banyak saya pikir ya, itu ya bisa jadi masalah gitu. Ya jadi Mang Usul kalau misalkan ngomongin serangan balik ya, itu kan bagus sebetulnya Persib ya. Serangan balik ini kan juga nunjukin tentang mental. Ya. Nah, mental kemarin Persib waktu di Asia itu udah punya tuh dari Betul. ketertinggalan 0-2 sampai hampir menit 90 bisa balikin Jadi 3-2. 3-2 ya. Nah, kalau misalkan tipikal serangan balik ini diterapkan bisa aja, cuma saya pikir kan nggak akan seefektif dengan lawan-lawan sebelumnya ya. Banyak pemain-pemain tengah terutama yang dihuni oleh mayoritas pemain Brazil ya. Kalau kita lihat Borneo sekarang ini aroma Brazilnya masih kental. Di belakang juga ada defender cukup bagus, Rodriguez, terus juga di tengah juga ada Hirose ya. Saya pikir nggak semudah kayak kemarin. Jadi maksudnya cara-cara pragmatis seperti itu jangan diterapkan dari awal gitu. Oke. Jadi ball position kan kita juga punya keunggulan materi pemain yang bagus itu kan bagus keeping ya, lalu juga punya pergerakan daerah yang bagus, harusnya dioptimalkan. Saya pikir Bojan Hudak masih belum mengoptimalkan ya kelebihan pemain-pemain dengan skill bagus. Oke, gitu. menurut Mang Eko kan belum mengoptimalkan. Oke, berarti bisa aja Bojan Hudak maksudnya menghukum Borneo dengan serangan balik yang efektif, bisa aja kan itu terjadi. ya, cuma kan? jangan ada seperti itu. Oke, jadi melihat kebutuhan nanti di lapangan mungkin dia Bojan lebih. Jadi main bola sabar daerah ya, zona marking, saya pikir itu harus tetap. Oke, mantap. Nih kok, Mang Eko, ada beberapa pemain kunci dari kedua tim ya. Di Persib ada Delvino dengan 5 gol, 4 asisnya, dan Ciro si Raja Asis yang sampai saat ini sudah memberikan 6 asis untuk teman-temannya gitu ya. Dan dari Borneo juga ada Leo Gaucho dengan 6 gol, Peralta 3 gol, 2 asis, Rosenberg da Silva, Sahana Dadang da Silva. Iya. Karena tadi saya bilang nuansa Brazil ya, Amerika Latin di Borneo ini jadi penentu juga, dominan. Da Silva dengan 2 gol dan 2 asis, dan ada Kei Hirose dengan 3 asisnya. Dari data yang saya sebutkan tadi nih, kira-kira siapa yang akan menjadi pemain kunci dari kedua tim? Tiron lagi lah, Tiron. Delvino. Kan kita udah lihat nih, Ciro ini kan makin lama kan kayaknya nggak ada target jadi pencetak gol terbanyak dia tuh nggak egois. Jadi ibaratnya Ciro nanti nggak ngegolin terus ya. Tapi ketika dia terus mencetak asis, ngasih asis, saya pikir udah nggak ada keraguan lagi orang-orang sama dia gitu ya. Nah jadi Ciro Alves tetap jadi kunci gitu. Karena siapapun yang dia beri, saya pikir misalkan Dimas Derajat, kalau nggak ada Vida Silva, saya pikir nggak masalah gitu. Jadi kalau misalkan ada penentu, ada pembeda, Ciro Alves. Oke, kalau dari Borneo? Hirose lah.
Kei Hirose. Hirose itu mainnya efektif ya dari dulu sampai sekarang. Oke, Bang Eko, sebelum saya lanjutkan ngebahas big match antara Persib melawan Borneo, saya punya yang baru, yaitu Kopi Tubruk Gajah spesial mie. Kopi dan gula praktis dalam satu saset dengan aroma khas, rasa mantap, dan hitamnya pekat. Tapi buat kalian yang lagi nonton channel ini dan buat Mang Eko juga yang Nggak suka manis? nggak suka terlalu manis, bisa dipilih varian gulanya terpisah, bisa diatur sendiri manisnya, jadi tinggal pilih sesuai varian yang disukai. Oke, Bang Eko, akhirnya Persib juga bisa meraih kemenangan pertamanya di AFC Cup melawan Lion City. Singo Edan. Oke, setelah di 3 pertandingan terakhir hanya meraih hasil kurang maksimal dan alhamdulillah kemarin tertinggal 2-0 udah kita bahas di awal tadi dan akhirnya bisa comeback menjadi kemenangan 3-2. Nah, untuk kira-kira nih lolos gak nih Persib di penyisihan grup ini? Berat sih. Berat. Kayaknya berat. Nggak akan lolos. Saya bukan bilang nggak akan ada kemenangan lagi, cuma kalau buat lolos nggak akan. Dari penyisihan grup ini nggak akan lolos. Bener. Udah siap di komen negatif? Iya nggak apa-apa, udah akan lolos sih saya. Catat. Ya. Karena maksudnya Lolos. bisa dimaklumi juga kan karena jadwal yang padat, terus beberapa kali juga kehilangan poin ya, yang harusnya menang malah draw gitu. Tapi kan kemarin lawan Iya itu perkecualian ya. Dan kalau misalnya kita lihat kan Persib juga kan dari awal itu ada skema yang harusnya cepet-cepet diganti tuh pemain ditarik itu kan agak terlambat ya. Dan saya pikir keadaan nggak akan ada lagi keadaan seluar biasa kemarin juga menurutku. Jadi cuman sekali Hah? udah terlambat ya. Jadi nggak akan lolos. Oke, terima kasih Mang Eko. 2 pertandingan berikut bertandang ke Port FC di Thailand dan menjamu Zhejiang di Bandung. Bagaimana peluang pertandingan tersebut walaupun Mang Eko menyatakan tidak akan lolos, tapi bolehlah sedikit mengulas. Boleh. Ya, Ini melawan Port dan Zhejiang. Paling fair mungkin ya dapat poin mah ya mungkin di Thailand bisa draw ya. Terus di Bandung juga bisa draw gitu. Jadi Di Bandung draw, di Thailand draw. Iya. Otomatis Ya cuma 2 poin mungkin tambahan ya. tambahan 2 poin. Kalau misalkan kita lihat sebetulnya bukan karena Persibnya jelek atau nggak mampu, cuma jadwal kelelahan, terus materi pemain juga saya pikir belum mumpuni kalau misalkan untuk bermain di 2. Sih kan untuk percaya ke si Boyan gimana? Belum. Oh, terpercaya. Catat dah. Editor tolong ya. Catat. Oke, terima kasih Mang Eko. Terus Bojan ini sekarang mulai banyak nyari alasan, perhatiin deh statement dia. Gitu. Mulai banyak nyari alasan gitu. Untuk tipikal pelatih yang keras, terus pragmatis dia mulai banyak nyari alasan sekarang. Mungkin sudah nyaman di Bandung. Jadi kan di Bandung tipikalnya bukan keras kan. Gitu. Jadi jangan alasan aja. Gitu. Oke, Dimas Daya tidak akan bermain lagi di babak penyisihan grup. Apakah memiliki pengaruh besar di Persib? Saya rasa enggak ya. Enggak, kemarin juga enggak ada Dimas. Gitu. Ini apa yang ininya? Giliran kaji Dimas ya. Ini produser kayak masalah naon aja Dimas aja. Enggak lah. Mang Eko, nih dari hasil pertandingan kemarin melawan Lion City ini, apakah materi pemain yang dipunyai Persib ini sudah cukup kuat untuk berlaga di level Asia? Ya Asianya Asia mana dulu ya, kan grade-grade Asia banyak ya. Dan ini bukan Asia yang paling berat loh. Tapi kalau kita lihat hasil pertandingan, terus nggak konsisten segala macam, apalagi diadu dan kan Liga 1 tuh persaingannya juga ketat, Bang Gus Dur. Salah satu liga yang paling ketat di Asia Tenggara itu Liga 1. Saya pikir masih belum mumpuni. Belum masih dengan materi pemain walaupun harus ada yang dilepas dan saya pikir gelagatnya ya yang Asia ini malah justru dilepas gitu ya. Atau hanya sekedar bisa nggak sih Persib ini di Asia ini hanya sekedar ikut-ikutan aja, hanya sekedar Kalau ikut-ikutan itu yang jelas jawaban ikut-ikutan jelas nggak akan keluar dari manajemen kan. Nah tapi saya pikir ya nanti lain kali jangan seperti ini lagi lah, lebih serius aja gitu. Oke. Lebih serius lagi. Oke. Jadi dari mulai rekrut pemain beli yang mahal-mahal gitu. Misalnya mahal tuh lain ngawur dan duitnya mahal kan kudu halus gitu kan dan harusnya mahal gitu. Ini kan kemarin rekrutmen biasa aja gitu. Atau mungkin lebih fokus ke Liga 1 domestik. Kayak gitu ya. Kayaknya kayak gitu aja sih. Terbukti lawan Lion juga Persib di 90 menit pertama kan 80 menit pertama maksudnya banyak hal yang kelihatan kok Persib itu sebetulnya di Asia itu memang nggak total gitu. Oh gitu.
Oke, Mang Eko, tadi cek Mang Eko gitu banyak tidak naon lah ya tambah statement Mang Eko. Tapi ini yang menarik justru dari statement dari Jejiang yang mengajak supporter Ripa dari Persib untuk istilahnya mah mendukung Jejiang ketika tampil di Bandung. Itu ada sempat beredar di medsos ya. Ya, saya nggak tahu lah itu, tapi sebenarnya kan nggak akan berpengaruh ya. Kemarin kan mereka waktu main di Cina juga sebenarnya nggak terlalu bagus. Persib nyaris menang gitu ya. Cuma masalahnya kan Persib yang kemarin yang main di Cina itu, saya pikir sama yang sekarang dengan faktor kelelahan, terus lawan-lawannya juga lumayan lebih kuat ketika Persib setelah bertanding dari Cina gitu ya. Saya pikir malah klub Cina ini bisa mengimbangi Persib gitu. Jadi, ketika main di Bandung. Jadi anggaplah main tanpa ada hal-hal psikologis kayak tadi kayak bisa ngimbangin Persib gitu. Oke. Emang maksudnya Mas penasaran kayaknya mau lolos. Mau lolos. Ya, cek Mang Eko mau lolos dari penyisihan grupnya. Luar biasa Mang Eko wani aneh. Tenan lah. Oke, Mang Eko. Ini kemarin lawan Lion City ini banyak bobotoh yang away ke sana. Itu sangat luar biasa dan sangat antusias di mana di liga domestik kalau supporter ini dilarang. Tapi kemarin tuh siga anu kuda lepas tina gedogan. Wah, macet. Ya banyak yang ini sinyal positif atau gimana? Ya sinyal positif lah. Kan dukungan buat Persib berimbas gitu ya. Maksudnya berimbas tuh bahwa ternyata yang namanya bobotoh itu memang militansinya sampai segitu ya. Buat sebagian orang mungkin Singapura tuh deket kan, apalagi dari bobotoh-bobotoh yang Batam tinggal nyebrang ya. Itu juga sebentar. Tapi intinya ini kan main di away. Ya, away. Terus walaupun Singapura itu kan ini luar negeri, ada gitu. Ternyata bobotoh tuh ada gitu. Ada juga mungkin yang bekerja di Singapura kan banyak ya. Bobotoh-bobotoh kerja di Singapura. Itu kan kelihatan dari ekspresi para pemain ofisial melihat ada bobotoh di saat mereka tandang Asia luar negeri, excited mereka kelihatan gitu. Makanya seakan-akan lupalah ketegangan antara manajemen kemarin mereka ngambil foto-foto juga. Bahkan yang posting itu dari official klub malahan ya, dari Persibnya gitu. Saya pikir bagus lah. Ini ada energi positif yang dibawa dari Singapura kemarin. Oke, ini juga sebagai ajang pembuktian mungkin buat PT LIB dan PSSI dan operator liga bahwa away itu tidak semenakutkan. Tidak semenakutkan. Udah lawannya Singapura. Udah ke Jakarta, Kamalama yang gitu. Potensi. Jadi tidak lawannya gitu ya. Enggak, tapi intinya kemarin tuh ada hal itu energi positif ya yang dibawa dari Singapura gitu. Seakan-akan kan nggak ada masalah, kita bisa sinergis sama klub sama apa. Iya kan, jadi kurang ngabuktikan bahwa away itu tidak semenakutkan itu. Kan? Jadi nggak kalau opsi bahwa larangan away ini harus dicoba dilonggarkan, saya nggak ngomong dicabut ya, dilonggarkan itu harus jadi perhatian Pak Erick Thohir, ya Mang Gusdul ya. Maksudnya untuk laga-laga yang nggak berpotensi kerusuhan, terus rivalitas kedua supporter juga nggak ada masalah, harus dikasih, saya pikir nggak ada masalah. Cuma jangan nyepelein juga. Ini kan kita tuh kan tolak ukurnya kan tragedi Kanjuruhan. Ratusan nyawa melayang gitu. Jadi jangan anggap ada tunan naon. Mana kan teboga ilmu cek polisi teh aya intel, aya naon gitu ya. Nah, jadi tetap kita hormati keputusan ini ya. Away masih dilarang, tapi nanti harus dicoba tuh sama PSSI untuk melonggarkan aturan ini. Oke. Berarti kita kan syuting kan udah beres. Kita away dong ke Thailand. Mau? Hah? Ke Thailand? Paspor beak deh. Nah, kemarin karek lipat panjang kan urang. Anyar. Away lah. Oke. Ya, yes. Oke, ini langsung aja yang ditunggu-tunggu sama teman-teman prediksinya melawan Borneo. Lawan Borneo menang 2 nya. Menang 2 tuh ngaran oge. Lawan Borneo draw. Lawan Borneo draw. Kalau saya kan gagal terus nih prediksi, bahkan yang terakhir kemarin sempat rame di komen-komen ya karena prediksinya meleset 2 kali meleset. Saya tidak akan memprediksi. Udah aja Mang Eko draw ya. Draw. Oke. Terima kasih Mang Eko sudah hadir di Ngoper di studio. Terima kasih juga buat Icebox Studio, tempat buat bikin podcast, video, pokoknya mah rumah buat para konten kreator. Terima kasih Badak buat supermoment.id. Terima kasih juga buat Super Talk. Ini rasanya super. Saya Gusdo pamit dan saya Eko Maung. Pamit, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Ngoper berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rasa penasaran membawa gue pada sebuah perjalanan yang pantas gue sebut petualangan. Buat gue, ini rasanya super.